Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Prilistian Hidayatullah, Sarjana Pendidikan dari SD Negeri 1 Kaliwungu, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 UIN Salatiga. Di sini saya akan menayangkan video UKIN dengan materi Hukum Halal dan Haram, bab 4 kelas 6. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Imam. Kita berdua siap berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih atas doa yang sudah kita lantunkan bersama-sama. Mudah-mudahan bisa mengawali pembelajaran kita hari ini untuk lebih baik lagi. Kenapa? Karena ketika kita mengawali sesuatu dengan berdoa terlebih dahulu, tentu kita akan menjadi lebih siap lagi dalam menjalani aktivitas. Kemudian untuk hari ini siapa yang absen, yang tidak berangkat? Ada? Siapa? Yang putra ada? Yang putra siapa? Bagas. Kenapa Bagas? Sakit. Mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang sakit lekas diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Yang berikutnya, coba Pak Guru minta tolong semuanya berdiri, dicek kerapiannya terlebih dahulu. Apakah semuanya sudah rapi? Pak Guru rumah, bajunya sudah masuk kamar dulu. Sudah ya? Kebersihan di lingkungan coba dicek juga apa sudah bersih, apa masih ada sampah? Masih ada sampah. Masih ada sampah? Iya. Ya silakan, kalau masih ada sampah diambil, kemudian dibuang ke tempat sampah dulu. Kalau yang tidak ada boleh langsung duduk. Nyanyikan lagu nasional dulu untuk menunjukkan rasa nasionalisme pada diri kita. Siap? Siap. Nah. Pada minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar mengenai bab apa? Meminta maaf dan memaafkan. Ya, meminta maaf dan memaafkan. Coba, apakah ada yang masih ingat apa itu pengertian meminta maaf atau memaafkan? Ayo. Ada? Ya. Ya, gantian ya, salah satu dulu, salah satu bentar. Maaf dalam Al-Quran disebut al-afu, berarti mengungkapkan penyesalan atas kesalahan. Nah, ya, itu
sedikit dari minggu yang lalu mengenai materi memaafkan dan juga meminta maaf. Kira-kira kalau kalian mendengar kata halal dan haram itu yang ada di pikiran kalian itu apa? Tentang apa biasanya? Makanan. Terus apa lagi? Hewan. Beralih ke bab selanjutnya yaitu bab 4. Materinya tentang hukum halal dan juga hukum haram. Ya, ada beberapa tujuan pembelajaran pada bab ini yang perlu kita pelajari bersama nantinya di bab 4 ini. Yang pertama, nanti kita pelajari tentang definisi halal dan juga haram. Definisi atau pengertian halal dan haram. Yang kedua, menyebutkan dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu dari mana? Tuh. Yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab halal dan juga haram. Definisi halal dan haram. Secara umum, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Secara khusus, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Perlu kalian ketahui, hukum halal dan haram secara khusus hanya berkaitan dengan makanan, minuman, atau segala hal yang digunakan oleh umat muslim. Ya, saya punya sebuah lagu. Lagu tentang hukum halal dan juga hukum haram. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Hukum halal dan haram ini. Nyanyi lagi. Nah, ini lagunya atau nadanya itu nada dari lagu Becak-Becak. Bisa? Bisa. Coba kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Mari kita belajar hukum halal dan haram dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan, haram adalah sesuatu yang dilarang. Sebab halal dan haram pertama zat asalnya, 2 karena sifatnya, 3 karena prosesnya. Dasar hukumnya Al-Quran, hadis dan ijtihad. Ingat selalu hukum halal dan haram. Ingat selalu hukum halal dan haram. Nah, Samil, di sini tempatnya, Nak. Bu, memangnya Ibu di sini mau membeli apa? Oh, Ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah bir hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, Sabtu bantu memilih ya, Bu. Nah, itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, Nak? Ah, ini Bu. Hah, astagfirullahaladzim, Samil. Ada apa Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya Bu? Tidak semuanya salah sayang. Hanya saja sosis ini tidak boleh kita makan. Kembali lagi kepada materi yang tadi ya, bahwa halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Kalau haram berarti
kebalikannya, segala sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Kemudian yang menjadi dasar hukum sekarang, tadi kita yang ada ya, yang menjadi dasar hukum adanya halal dan haram, dasar hukumnya apa saja? Satu adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Nah, Al-Quran jelas pasti segala sesuatu yang sudah diharamkan di dalam Al-Quran ya jelas haram. Kita tidak perlu lagi menanyakan. Contohnya apa? Di dalam Quran surah Al-Maidah itu ada satu ayat yang menyebutkan hal-hal yang diharamkan. Hurrimat 'alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Contoh ya, yang diharamkan di dalam Al-Quran adalah satu, bangkai. Tadi juga ada di video ya. Bangkai itu apa? Yaitu sesuatu atau hewan yang mati, hewan darat terutama, hewan darat yang mati tanpa disembelih, itu menjadi bangkai. Itu termasuk yang diharamkan di dalam Al-Quran. Ada lagi apa? Selain bangkai, selain darat, termasuk yang jelas adalah daging babi. Itu sudah jelas di Al-Quran. Kemudian ada lagi yang lain apa? Daging ular termasuk ya itu. Kemudian yang kedua dasar hukumnya yang kita pakai adalah hadis. Artinya sesuatu yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran tetapi disebutkan di dalam hadis, ya berarti kita sudah mengikuti asal ya. Ya, ada asal yang kedua sifat asli. Yang ketiga prosesnya. Ini yang penting juga ya. Jadi bisa dikatakan haram apabila apa? Satu, zat asalnya memang sudah haram. Contoh tadi ada babi, itu memang jelas haram ya. Dan yang ketiga, sesuatu bisa dikatakan halal atau haram dilihat dari prosesnya, proses mendapatkannya ya. Awalnya pisang itu hukumnya halal, tapi bisa berubah jadi haram apabila cara mendapatkan pisang tersebut dengan mencuri. Ya, banyak hal-hal yang halal kemudian bisa berubah menjadi haram karena prosesnya tidak baik dan tidak benar. Termasuk selanjutnya nanti saya akan membagikan tugas atau proyek lembar kerja kepada kalian. Silakan nanti dikerjakan secara berkelompok, kemudian nanti hasilnya dipresentasikan di depan bareng-bareng. Begitu ya? Mulai dikerjakan sudah minta satu. Untuk langkah-langkah pengerjaan lembar kerja, yang pertama itu ada gambar ya. Gambar, kalian tinggal mengisikan gambar tersebut ya, baik itu hewan, makanan atau minuman, itu termasuk jenis yang halal atau haram. Kemudian yang kedua, di situ ada sebuah permasalahan ya. Nanti kalian analisa permasalahan tersebut, bagaimana penyelesaiannya ya, mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan hukum halal dan juga haram. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di situ disajikan pilihan pernyataan tersebut yang ada di soal, benar atau salah, tinggal kalian checklist. Kemudian hasil akhirnya nanti baru dipresentasikan di depan. Begitu. Ada yang mau ditanyakan tentang lembar kerjanya? Sudah paham ya? Ini udah ada bentuknya ini.
hukumnya selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya benar. Nah, lanjut yang kedua. Makanan yang halal seharusnya tetapi didapatkan dengan cara yang batil, maka hukum makanan tersebut adalah haram. Benar. Benar. Nomor 1, Andi membeli 9 kertas yang sudah ada label halal dari MUI. Jawaban halal. Halal. Siti meminum minuman bersoda yang tidak jelas ada label halalnya atau tidak. Haram. Nah, jadi kelompok putra benar? Benar. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok putra. Karena kembali nanti hasil kaliannya dibaca. Kesimpulannya, ya, dari hasil materi pada pagi hari ini tentang bab halal dan haram seperti yang sudah kalian kerjakan di lembar kerja tadi, bahwa segala sesuatu yang dihalalkan itu tidak hanya berkaitan dengan makanan atau minuman ya, tapi bisa juga berupa kegiatan-kegiatan yang lain. Begitu juga yang haram pun sama ya, tidak hanya berkaitan dengan makanan maupun minuman saja. Untuk hari ini sebagai penutup, saya ingin menyampaikan refleksi tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah kalian senang atau sedih ya, atau mengantuk atau tidak suka? Nanti silakan kalian isikan di lembar refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan diisi. Kita akan mempelajari materi yang lain, yaitu mengenai bab tanda-tanda balik ya, tanda-tanda balik kita akan bahas di materi berikutnya. Nah, untuk demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.